kamu sebenarnya benar-benar kerasukan dewa apa enggak gitu? Kok kamu benar-benar dewa? Masa kamu mau kami habis uang gitu? Itu pada saat semen di sana 3 sampai dihidupin tumpah itu 3 putaran baru selesai. Dan kaki lututnya itu sampai berdarah. Oh, betul. Jadi cerita punya cerita. Pokoknya sebenarnya percaya nggak sama tatung ini? Aku sih nggak percaya. Kamu nggak percaya? Percaya. Kalau kamu kok? Aku sih percaya. Ada yang asli maksudnya. Ada juga yang palsu berarti. Bukan asli gimana? Ada yang sakti. Oh, Benar-benar sakti itu. ada yang nggak sakti. Ada yang memang ya cari makan aja itu. Oh, gitu lah ya. Kalau aku sanksi antara ada dan tiada gitu. Ini bicara berdasarkan pengalaman dan pengalaman masing-masing. Betul. Oh, Betul nggak? Betul. Gitu. Kalau kamu kan sanksi. aku sanksi ini Nah, sebenarnya ini ada atau tidak gitu. Karena gini, ini ada kisah nyata yang saya mau ceritakan kan. Dulu, udah lama nih ceritanya. Dulu ya, namanya orang dulu itu kan tahu lah kan, sama-sama tahu. Suka kali main toto. Tahu Oke. toto ya? Oh, iya. Nah, itu toto yang 4 angka itu. Ya. Nah, jadi kan rame yang main itu kan. Ya. Nah, jadi ini ada seorang patung di kota Medan yang cukup terkenal lah di wilayahnya gitu ya. Nah, Kita jangan sebut nama lah ya. Tapi, dia ini kan sering ibaratnya umatnya itu kan sering minta nomor ke patungnya. Ya udah lebih hafal lah kan. Iya. Nah, apalagi orang Medan ini kan minta Jadi- keuntungan ya. minta peruntungan gitu ya kan. Nah, jadi dia minta ke tatungnya. Nah, masalahnya tatungnya selalu kasih. Nah, kadang kena, kadang enggak gitu. Tapi lebih banyak enggak kena daripada kenanya gitu. Nah, jadi suatu saat saking lamanya enggak kena ini umatnya udah emosi lagi gitu kan. Oh. Nah, udah pas kerasukan Masukan dewa lah. dewanya itu tatungnya ini kan umatnya marah sama tatungnya. Nah, dia gini dia cerita, kamu sebenarnya benar-benar kerasukan dewa apa enggak gitu? Kenapa? Dipertanyakan ya. Udah mulai dipertanyakan Nah ini. karena sering nggak kena gitu. Kenapa gitu? Ya kok kamu benar-benar dewa? Masa kamu mau kami habis uang gitu? Kasih nomor nggak kena, habis uang. Udah habis banyak nih umatnya ya kan? Nah, jadi singkat cerita patungnya ini kemasukan kan? Dia bilang lah, ya ini ya udah dia merasa tertantang kan? Kalian benar nggak mau dapat angka yang di situ? Ya mau dong gitu ya. Kata tatung ini. Kata tatung ini, ya kan? Tapi ada syaratnya, kata tatung ini. Syaratnya, ini ada kemasukan ini. Kalian suruh si tatung ini, yang kerasukan ini, nah ini seolah-olah kan dewan yang bilang, tatungnya nggak tahu ini kan. Jadi bilang ke umatnya, kalian bilang ke tatungnya ini, suruh dia sembahyang di viara, salah satu viara di kota Medan tuh, yang viara besar lah. Kalau nggak salah, viaranya itu viara Lautan Timur. Oh, ya. Nah, Iya. kalian tahu kan itu viaranya besar banget. Itu kan apa itu? Nah, dewanya besar-besar juga. Sekarang kamu marah kalian. Nah, jadi disuruh sembahyang di situ, disuruh sembahyang pakai jalannya itu pakai apa? Merangkak gitu. Merangkak. Kalian pernah nggak sembahyang di sana, Piara? Pernah. Luas itu. Iya. Nah, luas Saking luas lah. dan dewanya itu rupanya banyak gitu ya. Banyak. Nah, bayangkan kalau kita sembahyang pakai jalan nih, kita hidupin rupanya dari 1 itu kan sampai ada nomornya kan. Iya. Dari 1 sampai akhir itu sampai di akhir itu mungkin rupanya udah segini pendek ya. Lu bayangin disuruh rangka Itu jalanannya capek, apalagi merangkak. dari merangkak. Lu bayangin. Nah, tapi ini sebelum sampai ke sana ya. Ini kan udah ibarat patungnya sudah nggak kerasukan lagi lah. Jadi umatnya ini negosiasi ke patungnya ini. Kasih tahu lah. Kasih tahu. Nah, mereka ada
ada inilah sama dewannya, perjanjian sama dewannya, dikasih nomor, tapi dengan syarat si tatungnya ini harus sembahyang di sana dengan cara yang seperti itu, Cara merangkak itu. Nah, awalnya nih tatungnya nggak mau lagi nih, tapi mungkin karena bujukan dari umatnya ini, ya nggak tahu lah, mungkin kalau dapat kalau dapat dikasih lah bagian tak berapa gitu, tapi angkanya mungkin nggak kecil ya. Iya. Terakhir ya udahlah, mau Dijanjiin lah. Dijanjiin. Berapa persen gitu. terakhir terjadi deal. Nah, terakhir terjadi deal, mereka sembahyang lah di sana, sembahyang merangkak. Bayangin itu pada saat sembahyang di sana 3 sampai dihidupin dupa itu tiga putaran baru selesai, dan kaki lututnya itu sampai berdarah. Sampai gitu. Sampai berdarah. Nah, setelah itu kan pulang, udah sembahyang pulang, sampai di rumahnya itu udah kumpul orang ini, udah kumpul sama umatnya ya kan. Zaman dulu kan tahu, jam bukanya Toto itu kan kalau nggak salah hampir jam 6 sore ya kan. Ya, Sore. Nah, jam 5 kalau nggak salah sebelum sampai itulah jam 5:30 gitu, masuk dia dewannya ke tatungnya ini. Nah, begitu masuk, hidupin dupa ya kan, pukul-pukul gitu lah ke badannya kan, dupanya kan, tak. Nah, dewan ini bilang ke umatnya, udah kalian sudah kena ini katanya. Nah, nomor emasnya sudah dibuka katanya. Itulah ibaratnya ya. padahal belum buka. Kalian belum buka. Nah, 3 angka dikasih kemarin pada saat itu. Enggak 4 angka, 3 angka. Gua kenapa gampang? Enggak tahu lah. Cuma kejadian nyatanya 3 angka dikasih. 3 angka. Jadi begitu dibilang itu, Pas lah ya. dewan kan masuk, dia bilang kalian sudah kena semua gitu kan. Padahal belum buka nih, kalau sudah kena dia bilang. Tapi masalahnya setelah buka ini angka, saya selama 2 tahun saya nggak bisa masuk di tatung ini lagi katanya. Dewannya Bisa bilang masuk. nggak bisa masuk. Libur 2 tahun gitu. Katanya kena hukuman, nggak tahu. Katanya kena hukuman. Jadi ya udah umatnya, umat kan orang kan nggak mau tahu itu ya kan. Yang penting dia Kena. yang penting kena ya kan. Nah, sampai jam 6 ternyata beneran kena 3 angka semua. Wah, meledak lah semua. Itu berarti kan meledak. Nah, itu aku yang aneh. Kalau memang nggak kena, kenapa bisa jitu kali? Itu berdasarkan pengalaman dia. Nah, Gitu. Kayak mana itu ya? Kok bisa kena pula ya? ya, Lu gak percaya kan? Nggak Ini percaya. buktinya ceritanya apa sih? iya. Pakai aneh gimana? Antara ada dan tiada gitu. Bener apa enggak sih sebenarnya? Tapi ini ceritanya Pak ada gitu. Kok bisa kebetulan gitu? Ini kebetulan apa beneran gitu? Kita nggak tahu. Ya beneran dong. Ya, Kena ya pasti bentar ya kan? Ada cerita. ya. Maksudnya kalau memang benar ya nggak tahu kok bisa kena beberapa kali kan lumayan juga gitu. Sampai pakai ritual. Nah, Sampai kaki berdarah, dengkul berdarah baru kena kan gitu. ya, Memang nggak mudah. ya. Angka perjuangannya kok berat juga ya, cuma merangkak itu ya. Iya, lu bayangin vihara itu begitu besar, luas, suruh merangkak gitu. Sampai berdarah lututnya itu, bayangin. Jadi, nah, menurut kamu gimana sih? Kalau menurutku mungkin kebetulan itu. Kebetulan aja ya? Iya, kalau menurut saya ya, itu kebetulan. Ya, Menurut kamu kok? kebetulan ini yang memang kebetulan kan kena kan gitu. Cuman kan dengan segala ritual begitu baru tepat jitu kan itu harus dipertanyakan juga itu kan. Iya. Kamu jaga dewannya benar-benar punya power kan. Yang melihat umatnya yang sudah depresi mulai nggak percaya sama dia kan. Jadi dibuat percaya lagi kan gitu kan. Tunjukkan kesaktiannya. Akhirnya itu ditunjukkan dengan memohon di sana atas bantuan dewa-dewa lain mungkin begitu. Bisa jadi ya. Nah, tapi ya hal-hal semacam ini sebenarnya sampai sekarang masih menjadi misteri gitu. Iya, karena ini penganut tatung ini sebetulnya cuma orang-orang kita hoki aja sebetulnya. Iya. Kan gitu. Karena kita dulu dari sana kemari kan nenek moyang kita kan dengan membawa patung dewa ini
melewati laut segala macam bisa sampai ke Indonesia itu suatu ekar juga kan dengan bawa patung dewa ini. Nah, dengan keyakinan mereka kan bisa mengaruhi samudra kan, begitu kan. Jadi kepercayaan ini memang sudah melekat. Cuma kadang ya itu disalahgunakan. Gitu. Ada yang sekarang, pengangguran dikit, kepala sakit dikit, udah kemasukan. Nah, gawat juga itu kan. Iya. Nah, yang penting yang nipuin orang lah. Udah nipuin orang udah gawat itu. Ya, nggak boleh lah ya. Nggak boleh. Itu kasih petunjuk boleh lah. Ya. Begitulah pengalaman yang saya rasakan dulu ya kan, mengenai patung ini. Jadi nanti kalau ada teman-teman ada pengalaman lain mungkin boleh diceritakan di sesi yang kedua.